Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberi kesehatan, keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa petunjuk kepada semua umat manusia. Baik Bapak Ibu, di sini sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan untuk bergabung dengan saya, yaitu dalam pemenuhan tugas saya itu sebagai calon guru penggerak angkatan 10, di mana di modul aksi nyata saya ini harus melakukan destinasi. Modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa stretching sedikit seperti biasa, sama halnya dengan peserta didik kita. Dari di awal pembelajaran itu sebenarnya harus ada ice breaking, ya, untuk memotivasi, untuk memberi semangat kepada peserta didik. Ya, coba saya minta Bapak Ibu untuk berdiri, silakan. Ya, kita sama-sama berdiri semua. Jadi dulu.
Ya, yang baik Bu, langsung saja yang saya designasikan di sini yaitu mengenai budaya positif. Bapak Ibu pasti sering mendengar atau selalu dan tahu betul apa itu budaya positif. Yang saya dapat budaya positif di sini yaitu nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah. Tentunya berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, lanjut. Di sini apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, seperti kita tahu biasanya kalau anak membuat kesalahan kita memberikan ya hukuman yang sering kita lakukan. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mengomentari. Yang saya dapat di sini hukuman sebenarnya itu tidak efektif untuk mengajari anak perilaku yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dihukum itu malah akan melakukan lebih banyak perilaku yang negatif. Ya, selain itu mereka juga akan berperilaku semakin dari waktu ke waktu akan berperilaku negatif. Hukuman itu membuat anak merasa yakin bahwa dirinya buruk. Banyak penelitian membuktikan bahwa anak akan berperilaku seperti ekspektasi orang tuanya, sehingga anak yang mengira dirinya buruk akan bertindak ya buruk. Hukuman juga itu membuat anak marah kepada orang tuanya, sehingga ia akan menolak untuk berperilaku yang baik seperti yang diharapkan orang tua. Anak menjadi pemberontak, pemarah, lebih agresif, dan lebih mungkin bertindak lebih buruk. Pernyataan yang kedua, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apa betul seperti ini? Apabila dalam kelas kita melakukan memberikan tugas kepada siswa, misalnya yang cepat selesai itu kita kasih hadiah. Apakah betul penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar? Ya, yang saya dapat Ibu di sini sebenarnya ada banyak cara untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Salah satunya itu tentunya memperjelas tujuan yang ingin dicapai tujuan pembelajarannya, menggunakan metode yang beragam, suasana belajar yang menyenangkan dalam belajar, membimbing siswa untuk meningkatkan cara belajarnya. Jangan sampai anak-anak itu semua itu hanya untuk mendapat hadiah. Ya, kadang anak-anak saya mau kerja keras, saya mau ini karena saya mendapat hadiah atau imbalan. Di sisi lain yang saya dapat itu sebenarnya misalnya anak yang satu diberi hadiah, anak kedua diberi hadiah, anak yang kedua itu timbul rasa iri. Sebenarnya penghargaan itu kurang tepat bagi peserta didik. Ya, seperti itu. Suatu penghargaan itu suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika murid-murid melakukan hal ini, maka mereka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika mereka terus mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka mereka tentunya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain mereka tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika
kreatif. Ya, coba contoh sikap Polri pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila juga ditandai dengan kreativitas yang baik, di mana pelajar mampu menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermanfaat dan berdampak, baik itu berupa gagasan, karya ataupun tindakan. Ya, di sini Bapak Ibu, kadang-kadang kita melakukan sesuatu hal itu dan faktor eksternal seperti beberapa kita biasanya dia ingin melakukannya karena misalnya saya tidak ingin terlambat. Dia menghindari hukuman atas gurunya atau atasannya. Seperti kita takut terlambat karena menghindari teguran dan sebagainya. Yang kedua, biasanya motivasi yang kedua itu mendapatkan imbalan dari sebuah tindakan tersebut. Ya, seperti tadi anak-anak kita, ya, dia melakukan ini untuk mendapat imbalan. Ternyata hal tersebut tidak bagus, tidak efektif bagi peserta didik kita. Di sini motivasi perilaku manusia dalam internalnya itu menghargai diri sendiri, tujuan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, lanjut di sini saya ingin menyampaikan mengenai kesepakatan kelas. Coba ya Bapak Ibu, yang biasa di dalam kelas itu peraturan kelas. Saya tanya, itu peraturan kelas siapa yang buat? Siapa yang buat peraturan kelas? Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh Bapak, ya? Ya, tapi yang saya tahu peraturan itu biasanya sudah tertempel di dinding. Itu bukan kesepakatan antara guru dengan siswa. Itu sudah tercantum di situ, sudah ditempel. Berarti peraturan kelas ini tidak dibuat secara bersama. Ya, beda dengan kesepakatan kelas. Yaitu kesepakatan kelas di sini merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu perbedaan kunci dari keyakinan kelas dan adalah penghindaran dari kalimat-kalimat negatif. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Ya, di sini proses pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu tentunya kita tanyakan dulu pendapat murid tentang masalah dan harapan kelasnya. Ya, yang kedua, eksplorasi ide dari murid-murid untuk mencapai kelas impian. Tiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir itu tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Di sini saya mengharapkan teman-teman, khususnya wali kelas, supaya membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas bersama dengan anak walinya. Anak walinya ini bisa saya tunjukkan contohnya seperti Bapak ini yang saya buat tugas saya. Keyakinan kelas. Ya, beda buku keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, aturan misalnya ya dilarang ini ya seperti itu. Keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu, ini saya buat sendiri, ini tugas saya. Keyakinan kelas misalnya 9B, wali kelas Miss Ani Megawati, school time, hadir di kelas tepat waktu. Ya, tentunya Ibu kita buat dulu kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya saya masuk di dalam kelas, baik anak-anakku, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan apa yang akan kita buat bersama? Ya, misalnya tidak boleh terlambat Bu, ya seperti itu. Itu kan dia yang membuat kesepakatan dengan kita. Berarti pada saat dia melanggar, kita menagih. Anak-anakku, apa tadi kesepakatan kelasnya? Apa yang kalian sepakati bersama? Tidak boleh terlambat Bu. Ya, hadir di kelas tepat waktu. Ya, berarti ya dia akan menyadari sendiri bahwa saya terlambat. Ya, dia yang membuat kesepakatan sendiri. Ya, kira-kira apa syaratannya? Ya, saya terlambat Bu. Ya, berarti bagaimana cara memperbaikinya? Ya, saya tidak akan terlambat lagi seperti itu. Nah, inilah Bu salah satu contoh keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas, jujur, budayakan
5S, saling menghargai, gotong royong. Praktek kecil yang saya lakukan kemarin, saya mengawasi kelas 8A. Ya, seperti kita tahu kelas 8A ini cukup aktif. Sebelum saya masuk, tentunya kita berdoa dulu. Setelah berdoa, saya buat kesepakatan dengan mereka, baik anak-anak. Sebelum kita mulai ulangan, kita buat dulu kesepakatan bersama. Yang pertama, apa kesepakatan kita? Ya, jangan ribut, Bu. Ya, jangan ribut itu salah satunya. Kemarin apa lagi ya? Jangan meninggalkan kelas tanpa izin. Iya, jangan membuat sampah sembarangan. Itu kemarin 3 yang saya sepakati dengan kelas 8A. Itulah pentingnya kesepakatan kelas. Terus ada bergerak sedikit, saya sampaikan apa kesepakatannya tadi. Ya, apa yang kita sepakati. Ya, tidak boleh ribut, jangan ribut. Ya, seperti itu. Itulah pentingnya komitmen keyakinan kelas antara kita dengan peserta didik. Ya, mungkin belum berdampak banyak, tapi insya Allah ini jika terus dilakukan pasti akan berdampak positif pula. Seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Ya, ini juga contohnya. Coba ini peraturan. Ini contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, peraturan ini sekarang tidak ada lagi peraturan, Bu. Yang namanya sekarang itu keyakinan kelas. Kita ubah itu paradigma yang mengatakan peraturan kelas, keyakinan kelas. Yang pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, tentunya merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yang menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, ya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Ya, bersabar, gunakan masker, ya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keamanan, keselamatan. Ya, lanjut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Coba adakah Bapak Ibu yang bisa mengutarakan apa sebenarnya itu hukuman dengan konsekuensi? Ya, kalau hukuman, ya kita lihat di sini. Hukuman berbeda hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, biasanya kita berkat anak-anak atau kita bercampur seperti anak kita pasti berbekas di hati, teringat terus. Ya. Terus konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau hukuman itu waktu lama akan teringat terus. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, ya tentunya itu dari bapak guru biasanya memberikan hukuman. Konsekuensi itu stimulus tanggapan. Ya, ditanya anak-anak, coba anak apa tadi kesepakatan kelas kita? Ya, tidak boleh ribut. Ya, seperti itu. Menstimulus anak merespon. Ya, apa yang mereka sepakati tadi. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukumannya konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Ya, seperti itu konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, seperti itu Bapak Ibu, anak akan marah, yang merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, itulah dampak dari hukuman. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dia tinggal untuk sementara. Baik Bapak Ibu, di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Coba diperhatikan Bapak Ibu, ini kira-kira kita di dalam posisi yang mana yang biasa dilakukan di sini? Apakah pengurus
Ya, coba ayo lakukan demi ibu bapak itu teman, posisi teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan keberuntungan hari ini? Ya, ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, dia mengupamai siswa ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Ya, Bapak Ibu pernah kita dengar yang namanya segitiga restitusi. Sebenarnya ini hal baru bagi saya. Segitiga restitusi. Tiga langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kenapa terlambat, kenapa begini, kenapa seperti ini. Kita menanya dulu anak-anak, jangan langsung kenapa terlambat, masih ya seperti itu, enggak seperti itu penyampaiannya. Ya, kita validasi kebutuhan siswa dulu. Mereka tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus yang kedua, ya inilah pentingnya keyakinan kelas. Yang kedua itu menstabilkan identitas, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, coba anak-anakku, apa kira-kira tadi keyakinan kelas yang kita buat? Apa keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas? Tidak boleh terlambat, tidak boleh, ya seperti itu. Jadi itu dikembalikan kepada siswa itu kembali sendiri. Jadi kita tanyakan kepada siswa itu. Jadi ya, kita tanyakan apa yang telah disepakati sehingga anak sendiri menyadari itu. Terus yang ketiga itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu ya misalnya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, coba Bapak Ibu di sini apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir
itu ditanya dulu pertanyaan-pertanyaan. Ya, ya jangan langsung menghakimi anak-anak dengan hubungan kata-kata seperti itu. Terus di sini ya dia ibu mau tanya yang dilakukan IPA itu benar atau salah? Ya tentunya pasti beliau menjawab salah. Ya peserta didik pasti menyadari sendiri. Dan disinilah perannya pentingnya membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan kembali, misalnya IPA masih ingat tidak keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Ya. Yaitu kesepakatan kelas mereka yaitu wajib mengumpulkan tugas yang tepat waktu dan saling menghargai antar teman. Yang kita menanyakan sendiri kepada peserta didik, kita memancing. Jadi solusinya kira-kira apa nih Pak? Ya, untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, dia berjanji tidak akan melakukannya lagi dan meminta maaf kepada teman yaitu Satria juga. Inilah salah satu segitiga restitusi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.